عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 87 paling bawah. Masih membicarakan tentang bacaan yang dibaca setelah tuntung sembahyang, yaitu berwirid. Jadi semalam sudah dibicarakan kita tuntung sembahyang itu sunat berwirid. Di antaranya kita membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33. Kemudian ditutup, digenapkan dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadinya 100 ya Allah. Nah, jadi siapa yang membaca itu, ujar Nabi, maka diampunilah segala kesalahannya, sekalipun kesalahannya banyak seperti buih di laut. Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca wirid itu diantara fadilatnya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca sambungannya ayatul kursi, ayat kursi. Nah, sunat juga kita namun hendak menambahi lagi membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi harus hafal ayat kursi inilah. Nah, dan surah Al-Fatihah kita disuruh juga membaca surah Fatihah dalam wirid itu. Ayat kursi, surah Fatihah, halaman 88. Dan ayat inilah menhendak terpanjang lah, menhendak pendek tadi ya nang sampai nang 33 tadi. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ingin situ ya langsung berdoa misalnya. Nah, itu nang pendek dah. Namun panjang ditambahi ayat kursi sekali, baca surah Fatihah sekali. Dan ayat amanar rasul sampai habis, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu nang kayak wirid di masjid ini nah. Ya, wirid di masjid ini biar kelima waktunya panjang wiridnya. Amun jadi di masjid lain atau di langgar lain orang paling maghrib pohon isya, maghriban subuh aja nang panjang. Isya, zuhur, asar nang handap-handap aja. Nah, di sini kita memilih nang panjang. Kenapa jadi memilih nang panjang? Nah, kena ada penjelasannya lah.
sampai habis, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ayat syahidallahu annahu, adalah ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, sampai apa? Sampai habis. Dan ayat ada pulang tambahannya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man. Nah itu harus hafal eta sampai habis tuh nang bi ghairi hisab jar. Nah tapi amun mengikuti wirid kayak di masjid ini, ulun banyaring aja baca wiridnya. Nah jadi makmum itu kawa mengikuti. Nah jadi wirid ini amunnya dibaca terus hafal aja tah, walaupun kada baistilah mah hafal. Ulun aja mungkin pian kayak itu juga kada dapang wirid ini baistilah mah hafal, kada hafal itu karena keseringan karancakan mendengar imam baca wirid banyaring. Nah itulah manfaatnya membaca wirid banyaring pakai mic, supaya melajari kepada makmum, supaya makmum mendengar, supaya makmum mengikuti, dan karancakan mengikuti jadi hafal. Jadi kita hafal wirid ini karena orang-orang bahari itu membaca wiridnya banyaring, kalau kita hafal. Nah, kenapa jadi di masjid ini ulun membaca wirid itu nang panjang? Maksud nang panjang itu kalimat waktunya amanah rasul dibaca juga sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat syahidallahu annahu la ilaha illa dibaca juga sampai qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya dibaca juga sampai bi ghairi hisab. Baca Fatihah, bahkan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah ulun apa memilih membaca wirid panjang karena ulun jadi imam lah sini, terserah ulun ada misalnya makmum asa kepanjangan jar pian itu. Nah lamun merasa kepanjangan ayo balik bedulu. Nah gitu jawaban ulun, ayo jangan pian nak balik bedulu gitu. Nah kita kada bakarasan juga memboi orang gitu. Nah amun rasa kepanjangan ayo balik bedulu misalnya teh. Nah disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa ketika Allah hendak menurunkan akan ayatul kursi dan surah al-fatihah dan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sampai habis. Ini asalnya di atas langit, di atas arash. Ayat kursi ini, surah Fatihah, ayat syahidallah asalnya di atas arash, hendak diturunkan Tuhan ke bumi. Maka mereka itu ya ayat kursi, surah Fatihah, syahidallah bergelantungan di arash, tidak mau diturunkan lah, n-nya tertinggal tuh diturunkan lah, tidak mau diturunkan, bergelantungan di arash surah Fatihah ayat kursi dan syahidallah nih. Dan mereka berkata, ayat kursi surah Fatihah syahidallah nih berkata, bepandir, wahai Tuhan ya, wahai Allah Ta'ala, apakah engkau mau menurunkan kami ke atas kaum, untuk sekelompok manusia yang selalu maksiat kepada engkau? Bahasa katanya, kami kada hakun diturunkan ke bumi, di bumi itu tempat manusia maksiat kepada engkau.
Di bumi ini banyak orang maksiat, kami kada hakun. Nah, lalu Allah menjawab, oh ya Allah Ta'ala, wahai ayat kursi, wahai surah Fatihah, wahai ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, demi kemuliaanku, Allah Ta'ala bersumpah, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidak membaca akan kalian oleh hambaku ketika setiap selesai salat fardu, kecuali aku ampuni dosanya. Jadi bila ada di antara hambaku imba tuntung sembahyang, inya bewirid membaca ikam wahai Fatihah, membaca ikam wahai ayat kursi, membaca ikam wahai ayat syahidallah, niscaya aku ampuni dosanya. Jadi ikam ke bumi itu turun ada manfaatnya. Siapa yang membaca ikam dosanya diampuni. Nah, apalagi, dan aku tempatkan dia kelak di surga Firdaus. Nah, ini yang sayangnya kada dibaca, makanya ulun baca di masjid ini batontong bewirid, batontong sembahyang bewirid, kada ketinggalan ayat kursi, surah Fatihah, syahidallah, bahkan sampai bi ghairi hisab, dosa diampuni, itu janji Tuhan dah. Nah, betul ada harapan masuk surga Firdaus pulang. Surga Firdaus surga yang paling berkelas, surga yang paling istimewa. Dan aku pandang dia dengan pandangan rahmatku setiap harinya 70 kali. Bila membaca amalan atau wirid ini bertutung sembahyang, Tuhan hari itu memandangnya dengan pandangan rahmat 70 kali. Wah, banyaknya 70 kali. Seandainya sekali aja Tuhan memandang dengan pandangan rahmat, untung sudah hamba itu. Nah, dan aku tunaikan baginya 70 hajatnya. Kita punya hajat kepada Allah. Banyak hajat kita kepada Allah. Pian baca wirid lima tuntung sembahyang. Di antaranya ayat kursi jangan ditinggal, surah Fatihah, amanar Rasul, syahidallah. 70 hajat dikabulkan Tuhan. Nah, paling rendah hajatnya ialah keampunan atas dosa-dosanya. Nang paling kecil hajatnya ya diampuni Tuhan. Nang ganal ada kehitungannya. Nah, kenapa aja aku membaca wirid ini tetap juga kada berduit, maka aku minta duit Tuhan jar. Nah, hajat ini pian bisa juga dikabulkannya Tuhan di akhirat, kena sisanya dikabulkan Tuhan kenapa sudah kita di dalam kubur. Karena arti hajat itu perlu. Nang perlu itu kita kepada pertolongan Allah itu, nang perlu itu waktu kita dikubur, nang perlu itu waktu kita di akhirat. Amun di dunia ini kada tapi perlu benar hajat nang gonal-gonal itu. Cukup diampuni Tuhan dosa kita, sudah nyaman sudah. Nah, 70 hajatnya diampuni, dia dikabulkan Tuhan. Yang paling rendah hajatnya ialah keampunan atas dosa-dosanya. Dan aku lindungi serta aku tolong dia dari setiap kejahatan musuh dan dari kejahatan orang yang dengki. Nah, jadilah bila ada orang hendak mencelakakan kita, inya kada kawa. Karena kita berkeyakinan kada ada yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Kada kawa dapat memberikan manfaat kecuali Allah. Seberataan makhluk ini lemah berataan. Walaupun orang hiri dengki lawan kita, inya kada kawa mencelakakan kita. Itu keyakinan kita. Cuman kita jangan juga buruk sangka lawan orang. Contohnya, minta maaf lah,
ulun berkisah sedikit. Nah ini dengan ulun berkisah ini mudahan tauhid kita tuh bujur. Jangan salah mewujurakan tauhid kita. Pian misalnya lah, contoh aja Bang, bawarong atau berdagang berjualan, ayo jualan pian. Nang mamayuakan itu siapa ya? Hakikatnya Allah Ta'ala yang lah. Bukan kepintaran pian dalam berdagang lah. Jadi payu itu Allah Ta'ala kalau mamayuakan nih. Lalu dapat duit banyak. Nang memberi rezeki itu Allah Ta'ala oleh hakikatnya nih. Itu tauhid kita. Jangan kayak ini. Aku Bang harap menawarkan barangku Bang bagus. Jadi aku dapat duit. Nah, biar barang bagus, biar harus menawarkan, namun hari itu kada berrezeki, ada pekolehan juga. Jadi nang memberi rezeki Allah, nang memayuakan Allah. Pas misalnya semingguan kada payu jualan nih, bisa kalau kita orang berdagang terus itu kadang payu, kadang kada payu, kadang berrezeki, kadang banyak, kadang sedikit. Itu memang takdir Tuhan. Itu memang ketentuan Tuhan. Nah, jadi pas semingguan kada payu, orang berjualan payu, seorang kada payu. Nah, di sini banyak orang salahnya. Ajen sakojar. Inya nih mengguna-guna aku sakojar. Jadi aku kada payu. Nah, timbul buruk sangka. Timbul hiri dengki dan lain sebagainya. Atau kayak ini maksudnya menyangka orang tuh dengki lawan seorang, lalu diandakinya apakah di warung seorang lalu kada payu? Belum tentu juga. Seandainya ini atau mandaki di warung seorang kan dengki, kada ada nang kawa memudaratkan kecuali Allah. Lemah manusia beratan lemah. Kada ada yang kawa menjadikan jualan kita ni kada payu kecuali Allah. Kada ada yang memayuakan jual kita kecuali Allah. Itu tauhid kita. Namun kita menyangka kayak itu, kada payu nih jar jualan ini lawan sebenarnya. Periksa misalnya di sekitar warung tatamu botol misalnya. Botolnya berisi banyu. Lalu timbul buruk sangka, ajin sakojar tetangga itu mana ki botol di sini jadi kada payu. Padahal bisa jo orang timbah minum, orang singgah minum, saya timbah orang situ sudah. Bisa jo kayak gitu. Jadi yang pertama salahnya buruk sangka lawan orang, belum tentu juga itu botol lawan orang. Dan belum tentu juga botol itu guna-guna untuk menjadikan warung kita kada payu. Buruk sangka, menyangka orang giri dengki lawan seorang, padahal belum tentu juga. Inya payu karena Allah nama mayuakan, kita kada payu karena Allah Ta'ala juga. Jangan rusak tauhid kita gara-gara gitu. Amun kita menyangka, jar botol ni sakojar, seperti guna-gunanya gara-gara gini aja kada payu. Memadahkan botol punya kekuatan syirik hukumnya. Ini memadahkan minyak kawan memperbuat seorang syirik hukumnya, padahal kada ada kau memperbuatnya kecuali Allah. Manusia ini lemah berata, kada kau memberi manfaat, kada kau memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Lamun kada payu, memang takdirnya kada payu. Memang hari itu kita kada berrezeki. Bahkan rezeki kita sebelum kita lahir sudah ditulis Tuhan, sudah ditentukan Tuhan. Umur kita sudah ditentukan Tuhan. Umurnya nih jar 50 tahun aja meninggal. Nih jar rezekinya nih sehari, ini dapat sehari sudah ditentukan Tuhan juga. Nah, jodohnya lawan si Ano ditentukan Tuhan juga. Kita sudah tahun itu sudah kenapa? Gara-gara kada payu lalu menyangka buruk kepada orang, menyangka orang memperbuat dari seorang padahal belum tentu juga orang seandainya orang memperbuat gini kada kawa juga inya memperbuat kalau Allah Ta'ala kada diizinkan.
Nah itu nang dibujurakan soalnya lah, minta maaf aja bang, ada beberapa orang datang ke wadah ulun minta banyu supaya minta banyu supaya nang dagangan laris. Kata bapak, ini bojong aku diperbuat orang, warungku diguna-guna orang, nah dan sebagainya. Ditemukan botol di nah lalu menyangka-nyangka orang, belum tentu juga mau kada payo, tapi memang takdirnya kada payo. Nah sabar ya gitu. Nah kita nih di dunia ini tempatnya ujian, tempatnya coba, sabar ya. Memang takdir Tuhan sudah kayak itu. Nah balik dengan apa jualan apa kau pulang misalnya, dan sebagainya, kayak itu hati kita, tauhid kita bujurakan. Apakan lagi kayak ini kita membaca ibadah tentang sembahyang bawirid. Insya Allah jan di dalam ini orang kada kau mengguna-guna, misalnya mengguna-guna juga kada sampai. Kita dipelihara Allah Ta'ala daripada kejahatan musuh, dari kejahatan orang yang dengki lawan kita. Seandainya bujur juga toh kita nih didengki orang lalu diperbuat orang, kada kawa juga, kada sampai juga. Namun kita sudah berwirid itu ia membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi supaya kita tuh ada benteng, supaya kita itu kada kawa di anu orang. Memang hakikatnya dasar kada kawa bang, Tuhan kada mengizinkan. Nah kayak itulah tuh ada kaitannya dengan tauhid. Amunnya menyangka orang tuh punya kekuatan, lalu dengan kekuatannya itu inya menyebabkan aku nih kada payu, berarti kita menyangka ada Tuhan selain Allah, ada yang menyangka kekuatan selain kekuatan Allah, syirik hukumnya. Syirik itu kafir. Bila kita tuh menyangka ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, syirik hukumnya. Nang punya kekuatan tuh Allah Ta'ala aja gitu nah. Nang punya kudrat dan iradah tuh Allah Ta'ala aja, ada yang lain. Kita hidup ini sudah ditakdirkan Tuhan, sudah ada tulisannya, kita ini menjalani aja gitu nah. Apakah yang terjadi memang sudah tulisannya kayak itu, memang sudah takdirnya kayak itu. Kada ada hubungannya dengan guna-guna urusan orang mengguna-guna gin kada kawajo Tuhan kada mandaki gitu lah. Dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa kada mesti berdagang lah, kada mesti berdagang. Ada jual orang misalnya aja bang, awak kegeringan terus sesakitan terus, lalu menyangka ada nama perbuat. Nah itu gegeringan kan biasa aja, gegeringan gini macam saya gering gitu lah, sakit-sakitan awak, apalagi sudah Tuhan nih, umur semakin tua semakin banyak penyakit. Anu sakujar siumannya anu sakujar pada ketujuan seorang ya, kalau seorang ini diperbuatnya belum tentu juga apa orang memperbuatnya karena kawan juga kada. Nya kada kawan memperbuatnya lemahnya manusia bukan Allah Ta'ala. Nah makanya sembahyang jangan ditinggal, wiridan jangan ditinggal. Insyaallah selamat aja tuh. Adapun yang menimpa kepada kita rezeki pina kurang, memang takdirnya sudah kayak itu, sudah tulisannya kayak itu. Adapun yang menimpa kepada kita pina gagaringan, mariak dingin atau penyakit apa, memang sudah takdir Tuhan. Kita nih garing manusia nih bisa garing. Menyangka garing ya jadi Firaun namanya. Firaun tuh kada pernah garing. Tapi mati yo bang lah. Kita garing ini tuh bila kita sabar menghapus dosa-dosa kita. Kita ambil hikmahnya aja. Misalnya jualan, misalnya kada tapi payo, kawam baca selawatnya. Coba bila mun payo terus punya kada kawas ada sawat berselawat. Gue bicawis orang mukar. Allah besar sini dong ngalih kalah bersalawat. Jadi pandangan kada bayuna kawaja sa 200 dong atik tasbih. Nah sambil berjualan dibagi nang berjualan manglah. Ambil hikmahnya aja. Nah
supaya amunnya payo terus pian sembahyang gini kali orang betul tukar terus misalnya dah. Nah, ambil hikmahnya aja. Dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, setelah salat fardu, imba tontong sembahyang subuh baca ayat kursi, imba tontong sembahyang zuhur baca ayat kursi, imba tontong sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya baca ayat, terus ayat kursi berarti 5 kali sehari Nah, maka tak ada yang menghalangi antara dia dan antara surga kecuali kematian. Artinya bila inya mati masuk surga sudah hilang sudah penghalangnya. Contoh misalnya sembahyang asar tadi, imba tontong sembahyang asar baca ayat kursi, baca aja bang wirid-wirid yang lain, cuma tak baca ayat kursi. Sakanya sebelum maghrib meninggal masuk surga. Jar Nabi nih, masuk surga. Atau misalnya imba maghrib baca ayat kursi, imba sembahyang pagi baca ayat kursi, sebelum isya meninggal masuk surga. Antara sembahyangnya itu inya meninggal itu asal inya baca ayat kursi, imba tontong sembahyang, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan antara surga kecuali kematian. Bila mati hilang sudah penghalangnya, masuk surga katanya. Walaupun belum lagi kiamat ada. Tapi lah bila kita mati itu kiamat juga ngarannya kiamat kecil. Amun kiamat besar itu ya hancur alam semesta, dunia ini hancur. Namang nih toh. Tapi mun kita mati dicabut roh kita tuh kiamat bagi kita seorang. Kiamat kecil namanya, berpindah sudah ke alam barzakh, alam kubur. Di kubur itu ada namanya nikmat kubur. Nah, surga juga ngarannya di kubur dah. Nah, bahkan di kubur tuh parasa orang nang dapat nikmat kubur itu lah alhan pada di dunia ini nyamannya. Pian lihat di dunia nih ligar banar olah, luas banar olah. Di surga di kubur itu lebih luas. Ini bagi nang nyaman di kubur lah. Seluas mata memandang bang, taman surga. Tuh nikmat kubur itulah. Nah, jadi baca ayat kursi matun sembayang, mun kau jangan ditinggal ayat kursi ini tonton sembayang. Amalan masuk surga itu Dan disebutkan lagi dalam sebuah riwayat, barang siapa membaca setelah salat fardu akan itu kan dua baris lah. Nah, cuman namun rancak terbaca hafal nih Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini biasanya Mbak Tuntong berdoa tuh di masjid ini, membaca ini 4 kali, membacanya sebanyak 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dibaca 4 kali. Nah, apa fadilatnya? Insyaallah akan dipendekkan baginya kaina titian siratal mustaqim, nanti di akhirat sekedar satu hasta ini sih boleh sini padahal titian siratal mustaqim itu panjang nang normalnya tuh naiknya 500 tahun pulang tengah 2000 tahun. Lawas benar toh yang punya nang normalnya toh. Sebarangnya tuh surga, di bawahnya neraka. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada orang hanyal. Berjalan kita gugur saat itu gugur karena neraka.
Ada orang mengamalkan ini minta tontong sembahyang baca wirid. Apa yang dibacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali bacanya. Maka kena di akhirat bila ini anak surga lah. Nah saya ini nah ini sahasta aja dipendekakan baginya parasanya. Nah masuk ke surga saingkangan aja. Sahasta nih ini ya nah saingkangan aja masuk ke surga. Nah ini memudahkan masuk surga juga nih. Dipendekakan baginya titian siratal mustaqim nang panjang tuh sekedar 1 hasta. Bagus juga ini diamalkan kita tonton sembahyang. Dan di masjid ini kita baca juga nang 4 kali nang wirid ini. Nah, kita baca juga. Makanya ulun deh sayangnya meninggal wirid ini ulun, makanya membaca wirid agak panjang di masjid ini. Karena fadilatnya banyak. Dan berdoa nyembah tontong misalnya wirid banyak kan sudah dibaca. Lalu kita berdoa. Berdoa apa kata sarabiane? Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca doa selamat kan biar hafal. Nah, dan berdoa meminta kepada Allah akan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Contohnya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan jangan lupa setiap selesai salat membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Nah, kita baca juga biarlah di wirid nih. Di wirid di masjid ini bertontong sembahyang 5 waktu baca berderau bacanya sama-sama Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sembahyang sorangan kayak itu juga baca. Nah 5 kali bacanya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal aja kalau biarlah mendoakan kuitan nih biarlah. Nah agar tercatat termasuk halaman 90 anak yang berbakti kepada ibu bapak. Bila kita membaca Rabbi firli wal walidayya 5 kali ibadah tentang sembahyang berarti 5 kali 5 25 lah ya. 25 kali sehari. Nah maka kita dicatat Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua ibu bapak. Ini amal masuk surga juga nih. Anak yang berbakti kepada kedua ibu bapak itu pacangan sebab masuk surga juga. Nah, yang artinya, apa artinya nang Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tadi? Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah, dan sayangilah keduanya, sayangi mama abah ulun. Walaupun mama abah ulun sudah meninggal dunia, sayangi seperti keduanya menyayangi aku waktu aku kecil. Mama abah kita sayang benar lawan kita, apalagi waktu kita halus. Oh sayang benar lawan kita. Yalah. Nah, sayangi juga kayak itu ya Allah. Mama abah ulun sayangi ya Allah. Sebagaimana mama abah ulun menyayangi ulun waktu ulun kecil. Apalagi kuitan sudah meninggal dunia. Kabul doa kita nih lah, kabul doa kita nah. Dikubur sidin berdua disayangi Tuhan. Namun disayangi Tuhan, mama abah kita kada disiksa Tuhan dikubur. Namun kada disiksa dikubur berarti diberi nikmat dikubur. Mun diberi nikmat dikubur berarti sidin nyaman dikubur. Kubur sidin menjadi kebun surga. Nah, karena mama abah kita tuh sangat
menghajatkan kepada doa anaknya yang ada di dunia ini. Nah, soalnya bila kita toh mendoakan mama abah kita nih, kena anak kita, kena mendoakan kita juga gitu nah. Bila kita baik lawan mama abah kita, ada kita anak-anak kita tuh nang baik lawan kita juga. Kita bila bakti lawan mama abah kita, ada tuh kita bisi anak yang bakti juga lawan kita. Nah, siapa lagi nang diharapkan sidin lamun kada kita nih sebagai anak sidin nih mendoakan sidin, baik sidin masih hidup ataupun sidin sudah meninggal. Jangan kada ingat jasa kuitan. Soalnya sebab sidin kita ada di dunia nih, sebab sidin kita ada di dunia ini. Nah, jangan kita menggawi dosa, karena arwah sidin itu sedih melihat kita bila kita menggawi dosa, menggawi maksiat. Tapi lamun arwah mama pian, arwah abah pian melihat pian dudukan sini nah, senang benar sidin, ihimong benar sidin melihat anak-anakku jar duduk di majelis ilmu mengaji ilmu agama, apalagi mendoakan. Nah, itu makanya kita di masjid ini kada ketinggalan nang rabbi filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berderau membacanya. Nah, 5 kali membacanya. Nah, itu mendoakan kuitan karena Tuhan menyuruh kita supaya berdoa minta kepada Allah supaya dosa kita diampuni dan dosa mama kita diampuni juga. Nah, dan barang siapa membaca istighfar setelah salat, nah ada pulang nih nang dibaca yang batal sembahyang, termasuk wiritan juga nih 11 kali bacanya. Kenapa? Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, dibaca juga di masjid ini. Yang sebelum nang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, sebelum itu ada astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, apa artinya astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat? Di depan situ artinya ulun arena membacakan astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah, li bagiku, bagi dosaku maksudnya, walil mu'minin dan bagi seluruh orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat dan seluruh orang-orang beriman perempuan. Binian kah lakian kah orang beriman, ya Allah ampuni juga ya Allah. Itu maknanya astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah 11 kali bacanya yang batal sembahyang. 11 kali bacanya batal sembahyang. Nah, maka akan diampuni Allah dosanya, dosa yang kita baca nih, sebilang orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Kawah kita menghitungi sedunia aneh orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan berapa ikong, kada kau menghitungi banyaknya. Mulai zaman bahari sampai hari kiamat. Kadang zaman kita aja dah. Mulai zaman bahari orang Islam banyak sampai hari kiamat orang Islam. Itu dosa kita diampuni Tuhan banyaknya. Sebilang orang beriman, Bang. Dosa kita diampuni karena kita mendoakan orang beriman ini supaya dapat keampunan, kita diampuni Tuhan dulu. Itu bila kita mendoakan orang nih supaya dapat kebaikan, kita dapat dulu karena kita didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Nah, dan sunnah ini dapat pahala sunnah, bertahan di tempat dia salat itu, ini bagi nang beimaman lah, bagi nang beimaman, dan sunnah bertahan di tempat dia salat itu sehingga berdiri oleh imamnya baru dia berdiri. Amun orang sembahyang berjamaah, imam bawirid tempat jo bawirid kita. Bila imam tontong bawirid boleh, hanya boleh kita. Jadi makruh berarti imam bawirid misalnya ya
berdiri sudah, makmumnya berjalan ke belakang, makruh. Kecuali ada hajat. Setelah kompat bewirid, sakit parut dan takbira, nah ada apa-apa nih itu. Atau di rumah ada tamu menghadangnya sudah, ayo ha. Tapi namun kada haul apa-apa juga, ini bagi orang semua yang berjamaah, makruh si makmum tuh bulik berdahulu kalau kompat bewirid. Jadi nih sunnahnya tuh bila imam bewirid juga sampai tuntung. Kenapa nilainya gonal deh? Bila imam tontong berdiri, hanya berdiri. Nah kayak itu sunatnya tak? Atau berpindah dari tempat sholatnya. Nah jadi makmum ini contohnya makmum lelakian mang dulu lah. Ini ulun jadi imam di sini kalau ulun jadi imam di sini lah. Ini makmum di sini nah di saf pertama nih nah. Imbah tontong salam ulun ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ulun bukan di sini jangla, bukan di sini jangla. Disunatkan nang makmum nang di saf pertama ke saf kedua kan. Duduknya di sisi tujuh bukan. Kadang nang situ pindah ambil kipas angin di situ asap panas ya itu makruh berpindah-pindah. Jadi jangan berpindah duduknya dari tempat asal kecuali imam berpindahnya berpindah. Tapi kenyataannya ulun di sini aja duduknya kecuali mengubah posisi duduk aja rasanya duduk ayat akhir lalu jadi basila. Kadang kalau Allah nih jadi imam nih lalu berwiridnya orang ke situ. Kadang kalau di sini juga ya. Nah, hendaknya si makmum tuh kayak itu juga. Imbah tontong salam, dia berwiridnya di situ aja. Jangan ke situ pindah. Ada nang imamnya aja sorangan di sini nah. Makmumnya ke situ-situan. Ini makmumnya kada banyak juga, Bang. Paling berlima misalnya di situ sih Bang, ada nang micik HP, ada nang menguap di situ, cari kipas angin, jam panas-panas ini di kipas angin ya, gak ada bang, ada kipas angin nih. Nah itu makruh hukumnya, Anu jar, sini panas benar jar, cari keluar aja angin, bawa di luar aja. Itu namanya beribadah mengikuti hawa nafsu. Nafsu tuh hendak nyaman-nyaman aja, ya lah. Padahal disunahkan batahan di tempat situ, di tempat inya sholat itu nah, sampai tuntung berwirid, sampai imam berdiri, hanya inya berdiri. Biar aja dulu misalnya tapaloh sedikit kenapa Pak, asal dapat pahala sunnah. Kita nih kebanyakan beribadahnya ngikuti hawa nafsu. Paling nyaman sini jarang nafsu nih, tapaloh di sini jar. Dari sana aja bangin nyaman nafsu tuh hendak nyaman terus saya nafsu nih. Kita disuruh melawan hawa nafsu. Biar aja kita lawannya asal kita dapat pahala sunnah. Tahu bebinian kayak kamu ada melihat bang bebiniannya berdinding bang. Apa aja bebinian tuh di shop situ misalnya tontong salam. Ya duduk di situ aja dulu. Duduk di situ aja jangan berpindah-pindah kemana-mana. Sunatnya nih, amun berpindah ada haram nggak ada, jangan makruh aja bang. Mbak tontong berwirid, imam berdiri misalnya, ayo hendak berpindah ke mana lagi, hendak menyunat di mana lagi. Nah, artinya makruh berpindah dari tempat sholatnya itu waktu baca wirid sebelum imamnya berdiri. Imam nih berduduk situ, jangan berdiri berdahulu, imam belum berdiri. Baca wirid kan berduduk lah, atau berpindah dari tempat sholatnya kalau tidak ada perlu yang mendesak. Nah, kalau khusus wirid imbah tontong sembahyang maghrib lawan imbah tontong sembahyang subuh, kan imam membaca kalau nang posisi duduknya masih kayak ini.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 10 kali kalau baca kita. Lahumul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat duduknya duduk kayak ini masih ya kalau si makmum bila melihat imam kayak ini juga jangan berdahulu bersila. Itu dah. Bila makmum berdahulu bersila padahal kada ada uzur apa-apa, makruh hukumnya. Nah, imam misalnya tontong baca nang 10 ini dah. Kalau baca Allahumma ajirni minan nar, masih kayak ini duduk. Allahumma ajirni minan nar 7 kali kalau baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jadi imam nih Allahumma antas salam, lalu mau ubah duduk jadi basilah Allahumma antas salam minkas salam, hanyar makmumnya basilaan juga. Sunatnya kayak itu. Ini kalau wirid imbah tontong sembahyang maghrib sembahyang subuh banglah, tapi lam mon nang wirid nang johor asar isya itu imbah tontong salam itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung ya bang imam langsung mengubah posisi duduk jadi besila. Nah itu kan jadi masalah. Kadang-kadang ada danang talawasi atau duduk nang tawaruk namanya, nang talawasi duduk tawaruk itu duduk akhir-akhir itu ya nang imbah tontong sembahyang subuh lawan imbah tontong sembahyang maghrib membaca nang 10 nih tah, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu tuh masih posisi duduknya nang kayak itu. Nah amunnya melihat imam nang si makmum nih jangan dulu mau ubah duduk, amun imam belum mau ubah duduk. Amun imam mau ubah posisi duduk hanyar mau ubah posisi duduk. Ini mana apa kada menuruti imam, mana bulik berdulu, nah itu banyak mana makruhnya. Nah kecuali ada uzur tadi lah. Orang misalnya sakit benar bangkak betis misalnya kada wala awas nih kayak ini. Ayo apa dulu besila. Nah, amun posisi imam tadi waktu berwirid tuh boleh kayak ini menghadap ke situ. Kan makmum kayak ini nah orang boleh kayak ini, boleh menghadap nang lawan awak-awaknya boleh kayak ini. Boleh juga kayak ini. Jadi ada dua. Ini bagi imam lah. Jangan dituruti lah bila imam kayak ini konstituan berataan juga kada menghadap ke imam. Ini khusus imamnya kayak ini. Nah boleh kayak ini imam nih, boleh juga kayak ini. Nah ulun bertakon pian Masjid Nabawi di Madinah itu ini mihrab, contoh mihrab makam Nabi itu sebelah kanan mihrab kah sebelah kiri mihrab kah? Nang pian pernah ziarah ke makam Nabi itu sebelah kanan ini kan ini maksudnya ini mimbar ini mimbar makam Nabi itu sebelah situ kah sebelah situ kan itu dalam masjid doang di sini kah ya lah. Nah berarti imam tuh kalau di Masjid Nabawi bila jadi imam betul sembahyang menghadap ke ini, jangan membelakangi makam Nabi ya lah sebelah sini kalau makam Nabi itu maksudnya mimbar nih sebelah sini kalau jadi kada beradab lamun imam di Masjid Nabawi malah kayak ini nah membelakangi Nabi mbah tuntung sembahyang tuh nah mbah tuntung sembahyang menghadap ke sini menghadap ke makam Nabi itu khusus di Masjid Nabawi Masjid Madinah menghadapi makam Nabi membelakangi kada beradab. Namun kita di sini kan kada apa-apa di selain Masjid Nabawi menghadap ke situ imamnya atau menghadap ke jemaah. Nah jadi tadi kayak itulah bila tuntung salam sunat berwirid bersama imam, sunat bertahan jangan berdiri dulu mun imam kada berdiri kecuali tadi ada hajat ada perlu hendak bahira hendak bakami dan lain sebagainya karena gonol pahalanya tuh deh gonol pahalanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan membaca wirid imba tuntung sembahyang ini termasuk amalan supaya dosa kita diampuni Allah dan supaya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin